Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Revitiani Hadiati dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview resume hasil Sanari 2 dari semester 3B terhadap buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan penulis E.U. Utrecht atau Muhammad Saleh Dindang SH, diterbitkan tahun 1985, penerbit PT Ikhtiar Baru Kota Terbit Jakarta, dengan pembahasan dalam bab 3 tentang hukum kepegawaian. A. Sumber-sumber hukum kepegawaian. Pada zaman kolonial dan pada zaman federal di daerah yang diduduki pemerintahan Hindia Belanda sesudah Perang Dunia Kedua, hukum kepegawaian diatur dalam antara lain Bezoldingregeling Burgerlijk Landeresni 1938, Betalingsregeling Ambtenaren en Gepensionerden 1989. Dua peraturan tersebut tidak lagi berlaku, tetapi asas-asasnya kadang-kadang masih diperhatikan, terutama dalam hal pembayaran gaji orang tenaga asing. Selanjutnya, pengertian jabatan, penjabat, pegawai, dan hubungan dinas publik. Jabatan sebagai suatu kenyataan hukum negara itu merupakan suatu organisasi jabatan-jabatan. Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Pejabat agar dapat berjalannya menjadi konkret, menjadi bermanfaat bagi negara, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban memerlukan suatu perwakilan yang menjalankan ialah suatu penjabat, yaitu manusia atau badan hukum. Pegawai, sebagian dari para penjabat adalah pegawai. Tidak tiap penjabat adalah pegawai. Hubungan dinas publik, kata Logeman, adanya hubungan dinas publik itu ternyata bila mana seseorang mengikatkan dirinya untuk menunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu. Selanjutnya, pegawai dan kategori lain pejabat negara. Pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, penjabat negara, pekerja pemerintah, pegawai honorer, pegawai ikatan dinas menurut KUH Perdata, pegawai ikatan dinas untuk waktu terbatas, pegawai bulanan menurut pasal 20 ayat 2, pegawai desa, dan pegawai perusahaan umum. Selanjutnya, kedudukan hukum dari pegawai menurut Hukum Positif Indonesia. 1. Pengangkatan. Yang kedua, pengajian, pensiun, dan keuntungan. Yang ketiga, pemberhentian pegawai. Yang keempat, kewajiban penjabat. Selanjutnya, di sini saya akan mereview resume hasil Sinta Novelia Darmawan dari semester 3 kelas A terhadap buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Profesor Dr. MRS Prajudi Atmo Sudirjo, diterbitkan tahun 1994, penerbit Galia Indonesia, Kota Terbit Jakarta, dengan pembahasan dalam bab 5, pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mempunyai arti luas, yaitu kombinasi daripada A. Tata pemerintahan, B. Tata usaha negara, C. Administrasi atau pengurusan rumah tangga negara, D. Pembangunan, dan yang E. Pengendalian lingkungan. Selanjutnya dapat dinyatakan adanya 3 arti dari administrasi negara, yaitu sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik. Yang kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Selanjutnya, ilmu hukum administrasi negara. Ilmu hukum administrasi negara adalah suatu sistem ilmiah dan merupakan salah satu cabang daripada ilmu hukum yang lambat laun merupakan suatu disiplin kesarjanaan hukum tersendiri. Dengan perkata lain, hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara adalah mirip-mirip dengan relasi antara hukum dagang terhadap hukum perdata, di mana hukum dagang merupakan penghususan atau spesialisasi daripada hukum perikatan di dalam hukum perdata. Selanjutnya, kedudukan ilmu hukum administrasi negara. Dalam studi ilmu administrasi, mata kuliah ilmu hukum administrasi negara merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenal aspek hukum dari administrasi negara. Baik, cukup sekian hasil review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.